Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2A yang beranggotakan Teddy Rinaldi, Fernando Sitanggang, Medi Rahmat, M. Fernando, dan saya sendiri Yayang Oktavia akan mempresentasikan tentang pembuatan bioetanol dari kulit pisang. Terbelakang pembuatan bioetanol. Pada masa sekarang, kecenderungan pemakaian bahan bakar sangat tinggi, sedangkan sumber bahan bakar minyak bumi yang dipakai saat ini semakin menipis. Oleh karena itu, perlu adanya bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi. Nah, bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pemecahan masalah energi pada saat itu. Salah satu bahan baku pembuatan bioetanol adalah kulit pisang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu membuat bioetanol atau alkohol dari limbah kulit pisang dengan variasi waktu fermentasi, berat ragi, dan kondisi optimumnya. Pengertian bioetanol. Bioetanol merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau pati menggunakan bantuan mikroorganisme. Produksi bioetanol dari tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula atau glukosa dengan beberapa metode, di antaranya dengan hidrolisis asam dan secara enzimatis. Kandungan kulit pisang yaitu air, karbohidrat, lemak, protein, dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, bahan baku. Bahan baku pada pembuatan bioetanol yang pertama yaitu amilum atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan pati, yang terdapat pada jenis tumbuh-tumbuhan. Disimpan dalam akar, batang, buah, kulit, dan biji sebagai cadangan makanan. Pati adalah polimer di glukosa dan ditemukan sebagai karbohidrat simpanan dalam tumbuh-tumbuhan. Misalnya, ketela pohon, pisang, jagung, dan lain-lain. Kulit pisang kepok digunakan karena mengandung karbohidrat. Karbohidrat tersebut diurai terlebih dahulu melalui proses hidrolisis, kemudian difermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol. Adapun alat yang digunakan adalah seperti pipet tetes, gelas piala, blender, gelas ukur, kertas saring, oven, Erlenmeyer, labu leher 3, pignometer, tabung reaksi, dan gelas arloji. Selanjutnya itu adalah bahan. Bahan yang pertama adalah kulit pisang kapok, asam sulfat, bakteri Saccharomyces cerevisiae, aquades, amonium sulfat, dan terakhir adalah urea. Secara umum, produksi bioetanol ini mencakup 3 rangkaian proses, yaitu pertama persiapan bahan baku dengan cara kulit pisang itu dipotong-potong menjadi kecil, kemudian diblender dan disaring, dan diambil fitratnya serta diendapkan. Kemudian hasil endapan disaring dan dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kering. Jika cuaca tidak memungkinkan, maka pengeringan dapat dilakukan dalam oven dengan suhu 45-50 derajat Celcius. Setelah kering, pati kulit pisang tersebut dianalisis kadar air dan kadar patinya, seperti pada gambar di atas. Tahap kedua adalah hidrolisis pati kulit pisang dengan ditambah larutan H2SO4 0,5N dengan berat tertentu di dalam labu leher 3, dilengkapi dengan pendingin balik dan dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius selama 2,5 jam. Setelah itu, didinginkan sampai sama dengan suhu ruangan. Hasil hidrolisis disaring sehingga didapatkan filtrat. Filtrat diatur pH-nya antara 4-6, kemudian difermentasi. Tahap ketiga adalah fermentasi dengan cara filtrat sebanyak 100 ml
dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 6 gram amonium sulfat dan 6 gram urea sebagai nutrisi. Selanjutnya, dipasteurisasi pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit, lalu didinginkan. Starter atau inokulum awal dengan berbagai variasi volume dimasukkan ke dalam medium fermentasi. Kemudian dilakukan inkubasi dengan cara menutup rapat labu Erlenmeyer pada suhu berkisar antara 27-30 derajat Celcius selama waktu tertentu. Pengambilan cuplikan dilakukan di setiap variasi pada hari yang telah ditentukan setelah diberi inokulum, kemudian dianalisis kadar bioetanolnya. Selanjutnya, hasil analisis kulit pisang. Pada tabel didapatkan analisis air sejumlah 91,4374% dan analisis pati sebesar 2,3%. Selanjutnya, hasil analisis pati kulit pisang. Pada tabel didapatkan analisis air sejumlah 93,861% dan analisis pati sebesar 3,68%. Selanjutnya yaitu pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar alkohol. Dari grafik menunjukkan bahwa semakin lama fermentasi dihasilkan alkohol semakin banyak sampai waktu 144 jam. Setelah waktu tersebut konsentrasi alkohol menurun. Sebagai contoh, pada waktu 48 jam presentasi alkohol yang dihasilkan sebesar 3,9. Setelah 144 jam presentasi alkohol naik menjadi 13,54% dan turun menjadi 13,4% pada waktu 192 jam. Pada waktu 48 sampai 144 jam, alkohol yang dihasilkan bertambah banyak karena aktivitas mikrobia mengalami pertumbuhan dengan berkembang biak sehingga alkohol yang dihasilkan bertambah banyak. Pada waktu 144 jam, perkembang biakan mikrobia sudah maksimum. Sedangkan pada waktu fermentasi lebih besar dari 144 jam, kadar etanol menurun. Hal ini disebabkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pembiakan sudah habis. Akibatnya, bakteri memakan alkohol. Hal ini ditunjukkan adanya pembentukan asam asetat. Proses ini dapat terlihat adanya gelembung-gelembung udara. Berikut hasil penelitian variabel berat ragi pada suhu 27 derajat Celcius dan waktu fermentasi 144 jam. Dari tabel tersebut didapatkan grafik seperti berikut. Dari grafik menunjukkan bahwa penambahan berat ragi menyebabkan alkohol yang dihasilkan menurun. Sebagai contoh, pada penambahan ragi sebesar 0,0624 gram menghasilkan kadar alkohol sebesar 13,54% dan turun menjadi 12,4325%. Pada penambahan ragi sebanyak 0,1248 gram. Pada penambahan ragi selanjutnya hasilnya tetap. Hal ini disebabkan perbandingan nutrisi yang tersedia sebanding dengan banyaknya Saccharomyces cerevisiae yang ada. Sedangkan pada penambahan ragi sebanyak 0,0936 gram, 0,1248 gram, dan 0,1566 gram, kadar etanol yang dihasilkan semakin turun. Hal ini disebabkan Saccharomyces cerevisiae yang ada lebih banyak dibandingkan nutrisi yang tersedia, sehingga Saccharomyces cerevisiae lebih banyak menggunakan nutrisi tersebut untuk bertahan hidup daripada merombak gula menjadi alkohol. Oke, selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan 4 buah kesimpulan, yaitu yang pertama, semakin lama waktu fermentasi, maka kadar etanol yang dihasilkan semakin tinggi sampai pada waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua, waktu optimum untuk fermentasi diperbolehkan selama 144 jam dengan kadar etanol sebesar 13,5406%. Yang ketiga yaitu semakin banyak ragi yang ditambahkan,
maka akan menyebabkan kadar etanol yang dihasilkan semakin rendah. Yang keempat, penambahan balat ragi yang relatif baik yaitu sebanyak 0,0624 gram dengan kadar alkohol yang dihasilkan sebesar 13,5353%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.